guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini. Karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan. Dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo sahabat Dusaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dusaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Sekarang saya berada di negara yang pernah menjadi penghasil karet nomor 1 dunia. Negara manakah itu? Negara itu adalah Malaysia. Sekarang saya dan keluarga berada di Malaysia, dan sekarang juga saya berada di Genting Highlands. Tepatnya berada di Chin Swee Cave Temple. Nah, pada kesempatan ini saya membuat vlog di sini dan saya akan menjawab satu pertanyaan dari sahabat karet, yaitu apakah pada waktu hujan itu boleh menderes atau menoreh karet? Nah, kepada sahabat karet semuanya, biasanya para petani itu tidak pernah menderes atau menoreh karet pada waktu hujan. Pasti ada sebabnya. Karena sampai sekarang belum ada teknologi itu. Tapi tidak tahu apabila ke depan ada teknologi yang bisa agar petani itu bisa menderes atau menoreh karet di saat hujan. Sebaiknya tidak menoreh atau menderes karet pada saat hujan. Kenapa? Karena di saat hujan batang dari karet itu berair. Kalau kita deres, maka dari parit dari deresan itu akan bercampur dengan air. Artinya lateknya itu akan bercampur dengan air yang dialirin dari batang dan masuk ke daerah penampungan. Atau air hujan itu langsung masuk ke penampungan. Berarti pada hari itu pekerjaan petani itu sia-sia. Memang kelihatannya banyak. Air atau lateknya itu banyak sekali. Tetapi setelah dikentalkan ternyata hasilnya sedikit. Kenapa? Karena di dalam air latek itu atau di dalam cairan itu lebih banyak air daripada lateknya. Maka disarankan untuk tidak menderes atau menoreh karet pada saat hujan. Nah, sekarang saya berada di Genting Highland, ini juga sedang hujan, dan di belakang saya itu ada daerah perbukitan dan daerah yang di sini juga sangat dingin sekali. Nah, hujan ini sebenarnya sangat mempengaruhi kualitas karet. Kalau misalnya para petani menderes karet di saat hujan, maka hasil yang didapat itu sedikit. Berarti di dalamnya itu kandungan airnya itu terlalu banyak, dan ini juga mempengaruhi kualitas dari karet tersebut. Maka dari itu disarankan, yang menanyakan tentang pertanyaan itu, memang saya pernah lihat ada satu gambaran di mana dia membuat karet itu dikasih terpal atau plastik ya. Jadi diikat di batangnya seperti payung gitu, agar hujan itu tidak masuk ke dalam cairan latek. Tetapi kalau seandainya 1 hektar itu 500 batang pohon karet, apakah kita akan membuat itu semuanya? Tentu biayanya itu sangat besar sekali. Maka lebih baik kita tidak usah mengeluarkan biaya tersebut. Kalau hujan, lebih baik kita tidak menderes. Kalau menderes, ya kita akan menanggung kerugian tersebut. Kemudian selanjutnya, pada saat hujan itu juga tidak menjamin keamanan para sahabat di hutan. Apalagi hujan yang disertai oleh angin dan petir. Kita bisa tersama petir, dan juga kita bisa juga apabila ada pohon karet mungkin kena terpaan angin tumbang, itu bisa kena kepada para petani. Maka sebaiknya kita tidak mengambil resiko. Yang paling penting adalah kita menderes karet atau menoreh karet pada saat waktu yang tepat. Memang karet banyak membutuhkan air, tapi kalau terlalu banyak air juga, cairannya banyak mengandung air daripada karetnya. Itu sebenarnya juga membuat kerugian untuk para petani karet. Saya yakin para petani karet itu pasti sudah mengetahui masalah ini. Makanya kalau pada saat hujan itu tidak ada petani yang menderes atau menoreh karet. Kapan waktu yang tepat? Ya, di saat waktu tidak hujan. Jadi ada 2 saat kita tidak menderes karet. Yang pertama adalah waktu hujan, yang kedua adalah musim gugur daun. Ini biasanya para petani tidak menderesnya. Kalau gugur daun, berarti kalau dideres itu batang karetnya akan rusak. Kalau yang kedua pada saat hujan kalau dideres, itu juga percuma karena
lateknya itu banyak bercampur dengan air. Setelah dikentalkan ternyata hasilnya hanya sedikit saja. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.